Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang semuanya. Selamat datang di Digital. Ruang perspektif kelas D dalam memahami dinamika global saat ini. Saya sendiri dapat Putra sebagai host di episode 1 ini, ditemani dengan dua teman kita nih yang sangat hits seperti ini. Yang pertama ada Saudara Hikmat Istiqlal alias Riko dan juga ada Saudara Raska Andri Deva. Nah, di episode ini itu kita akan membahas peran ASEAN pada konflik Laut Cina Selatan. Yang mana kalau kita ngomongin konflik Laut Cina Selatan tuh biasanya yang langsung muncul dalam otak kita kan cuman soal perebutan wilayah gitu. Tapi kalau kita pelajari lebih dalam, sebenarnya tuh Laut Cina Selatan ini bukan soal jadinya siapa sih yang punya laut ini, tapi juga membahas hukum internasional gitu. Dan juga membahas tentang power yang sangat relate dalam HI. Dan juga kita juga melihat bagaimana peran organisasi internasional kayak ASEAN itu dalam menghadapi konflik hal ini. Nah, di podcast kali ini kita bakal benar-benar ngulik kenapa konflik Laut Cina Selatan itu nggak selesai dan apakah sebenarnya peran ASEAN itu lemah gitu, dan atau justru ASEAN itu punya peran yang sering kita belum pahami sebagai organisasi internasional. Nah, oke guys, kita mulai dari hal yang paling basic dulu nih. Kayak kan banyak orang yang tahu tentang konflik ini gitu kan ya, tapi nggak semua orang itu kan ngerti akarnya. Nah, kalau menurut kamu sendiri gimana sih awal mulanya? Nah, kalau misalnya kita melihat dari awal mulanya, konflik ini tuh pusatnya pas klaim Cina yang dikenal sebagai Nandes Line. Klaim ini mencakup sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk wilayah yang juga diklaim oleh Filipina. Oh, jadi dari awalnya tuh emang udah tumpang tindih gitu ya? Nggak cuma satu pihak doang yang ngerasa kalau laut itu tuh hak salah satu dari mereka gitu? Nah, betul. Nah, dan karena klaim Cina itu, Filipina jadi membawa kasus ini ke pengadilan arbitrase internasional. Karena tahun 2016 hasilnya cukup tegas, yaitu klaim Cina dinyatakan tidak memiliki dasar hukum dan bertentangan dengan UN Clause. Oke, kalau gitu berarti harusnya udah selesai di situ kan? Kayak ya udahlah, kan udah ada aturan gitu dan juga udah ada keputusan. Berarti tinggal dijalanin aja kan? Kalau secara teori memang harusnya begitu. Tapi dalam praktiknya Cina tuh menolak putusan tersebut dan tetap melanjutkan aktivitasnya di wilayah sengketa. Oke, ini menarik sih sebenarnya kalau kita pahami lebih dalam gitu ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita lihat dari satu kondisi di mana hukum itu ada, tapi hukum itu nggak cukup gitu ya buat dipatuhin. Ya, bisa dibilang seperti itu. Nah, ini tuh nunjukin juga kalau dalam hubungan internasional pun hukum itu nggak selalu punya kekuatan yang bisa memaksa gitu kan. Terutama terhadap negara-negara besar yang memiliki power pastinya. Oh, berarti masalahnya itu nggak cuma Cina itu melanggar gitu ya, tapi lebih ke arah kenapa sih pelanggaran yang dilanggar itu kok nggak berdampak apa-apa gitu dan bisa terjadi tanpa konsekuensi. Nah, betul banget. Nah, dari sini kita mulai masuk ke topik utama yang menarik, yaitu apa sih sebenarnya peran ASEAN sebagai organisasi internasional yang berhubungan dengan konflik ini. Oke, nah yang sering dipertanyakan sama orang kan kayak ASEAN itu sebagai organisasi internasional sebenarnya ngapain aja sih? Kenapa mereka itu nggak ambil langkah besar buat nyelesain konfliknya? Sebenarnya ASEAN itu tetap berperan, tapi caranya berbeda. ASEAN lebih berfokus pada diplomasi, dialog, dan juga menjaga stabilitas kawasan. Misalnya lewat Declaration on the Conduct of Paris dan upaya pembentukan Code of Conduct di Laut Cina Selatan. Oke, nah tapi kalau kita lihat hasilnya, walaupun ASEAN itu berperan lewat pendekatan yang lebih ke arah diplomasi, kok rasanya itu masih terasa kurang ya? Kayak buktinya Cina tuh gak langsung setuju gitu sama apa yang dilakuin ASEAN. Karena memang ASEAN itu sendiri juga sebagai organisasi internasional yang punya keterbatasan mendasar gitu. Pertama, prinsip non-interference, yaitu komitmen dasar dari setiap negara ASEAN untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri ataupun satu sama lain gitu. Nah, hal ini membuat ASEAN sebagai organisasi internasional yang tidak bisa terlalu mencampuri urusan negara anggota. Oke, kalau gitu jadinya dari awal tuh ASEAN emang udah dibatasi gitu ya sama prinsip non-interference yang berarti
dengan konsep itu ya ASEAN itu bukan gagal di tengah jalan gitu. Betul banget. Nah, yang kedua, ASEAN sendiri itu tidak memiliki mekanisme sanksi. Oke. Jadi, ASEAN memang nggak bisa memaksa negara seperti China itu untuk patuh sama hasil keputusan yang sudah dibicarakan sebelumnya. Oh, berarti kayak maksudnya ASEAN itu cuma bisa dorong lewat diplomasi aja kan, kayak nggak bisa dengan tekanan langsung gitu. Iya, tapi yang paling kompleks nih, perbedaan kepentingan internal. Nah, negara seperti Filipina atau Vietnam itu ingin sikap yang tegas gitu, karena mereka punya hak klaim langsung gitu. Tapi negara lain yang juga anggota ASEAN seperti Kamboja atau negara Laos itu punya hubungan ekonomi yang kuat dengan negara China. Wah, makin di dalam itu berarti jadi makin kelihatan ya, kayak sebenarnya hal itu tuh konfliknya nggak cuma soal politik gitu, tapi juga merembet ke faktor ekonomi juga. Betul gitu. Jadi ini merembet kemana-mana gitu. Ketergantungan ekonomi itu kan pasti mempengaruhi sikap politik gitu. Jadi ketika ASEAN harus mengambil suatu keputusan, terjadi tarik menarik tuh di situ antara kepentingan antar negara anggota dan juga negara-negara ASEAN. Nah, dan karena sistemnya pun konsensus, berarti Semua itu harus disetujui. Kalau ada satu yang enggak setuju, ya berarti keputusan di awal itu juga tidak akan disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN. oke, ASEAN tuh kayak dia itu cuma main di ruang mainan yang sempit banget gitu ya. Di satu sisi tuh dia harus solid dengan negara lainnya, dan tapi di sisi lainnya mereka tuh harus menghadapi tekanan dari luar gitu. Nah, kalau kita ngelihat ke pandangan para ahli nih yang udah membahas hal ini, mereka tuh melihat ASEAN gimana sih? Mereka melihat ASEAN ini lewat 3 pandangan utama gitu. Yang pertama, menurut Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, ini masalahnya ada pada lemahnya penegakan hukum internasional. Seperti aturan di dalam UN Clause itu ada, tapi tidak punya kekuatan memaksa tanpa dukungan kekuatan politik. Oke, berarti kalau menurut Profesor Dr. Hikmahanto Juwana itu hukum nggak cukup dan nggak bisa berdiri sendiri gitu? Iya, dan juga kemudian menurut Dr. Rizal Sukma bisa melihat ASEAN ini sebagai setengah berhasil karena ASEAN ini tidak menyelesaikan konflik secara menyeluruh, tapi berhasil menjaga stabilitas kawasan di daerah Laut Cina Selatan. Oke, berhasil menjaga stabilitas. Jadi kalau ukuran berhasil ya menurut Dr. Rizal Sukma itu sendiri bukan dari konfliknya itu selesai atau enggak gitu, tapi cukup dari apakah konflik itu meledak atau tidak gitu ya. Ya, pokoknya menurut beliau ini yang penting konfliknya tuh cukup stabil. Nah, kalau menurut Profesor Dr. Yan Mochhamad Yani bersama Dr. Ian Monratatama, ASEAN ini tuh tetap berperan penting sebagai fasilitator dialog, di mana ASEAN ini menjadi memberikan ruang-ruang untuk negara-negara anggota itu untuk berdiskusi, untuk bermusyawarah di dalamnya. Nah, berarti kalau dengan yang ini sama ya yang kita bahas di awal tadi, kayak berarti peran ASEAN itu lebih ke arah menjaga supaya semua pihak itu tetap ngobrol atau tetap berdiplomasi gitu. Ya intinya berdiplomasi itu cukup lah ya. Iya, hal itu yang disebut biasanya sebagai konflik manajemen. Nah, oke, tadi kan kita udah ngebahas tentang pandangan para ahli. Nah, dan yang mana dalam hubungan internasional itu sendiri kan keilmuannya memiliki teori gitu. Nah, kalau kita lihat dari sisi teori yang relate sama hubungan internasional, kira-kira teori apa sih yang bisa jelasin para aktor ini? Kalau misalnya kita melihat dari kacamata realisme dalam hubungan internasional, sebenarnya apa yang dilakukan oleh Cina itu adalah hal yang konsisten. Realisme itu kan berasumsi bahwa sistem internasional itu anarkis, nggak ada otoritas tertinggi yang bisa memaksa negara. Jadi ya hasil-hasilnya negara akan bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan kekuatan yang mereka miliki. Jadi simpelnya negara-negara ini egois, yang penting diri sendiri aman. Nah, dalam konteks Laut Cina Selatan ini, keputusan arbitrase 2016 memang ada, tapi nggak cukup kuat buat mengubah perilaku dari Cina karena tidak adanya mekanisme yang bisa memaksa Cina buat patuh sama keputusan arbitrase. Oke, berarti kalau kita melihat dari pandangan teori realisme itu, sebenarnya hal yang dilakuin Cina tuh hal-hal yang wajar aja ya? Kalau dalam realisme iya, karena bagi negara besar, kepentingan strategis seperti kontrol wilayah, jalur perdagangan, dan keamanan itu jauh lebih penting dibanding kepatuhan terhadap hukum internasional. Dan hal ini juga menjelaskan kenapa ada ketimpangan kekuatan antara Cina dan negara-negara ASEAN. Ketimpangan ini menciptakan apa yang disebut sebagai power asymmetry, di mana pihak yang lebih kuat punya ruang gerak yang jauh lebih besar. Oke, jadi ya lagi-lagi baliknya ke soal power gitu kan. Yang mana dari awal pun
emang nggak seimbang gitu kalau gini. Iya, karena dalam kondisi seperti ini juga organisasi seperti ASEAN juga ikut terdampak karena ASEAN tidak punya kekuatan untuk menandingi Cina. Nah tapi kan kalau semuanya balik lagi ke soal power ya kenapa buat apa ada organisasi internasional kayak ASEAN? Nah, tapi kalau di konflik Laut Cina Selatan ini kita bisa melihat juga dari perspektif liberalisme. Beda dengan realisme, liberalisme melihat bahwa meskipun sistem internasional itu tidak punya otoritas tertinggi, kerjasama tetap bisa terjadi melalui institusi dan aturan. Nah, dalam hal ini ASEAN berfungsi sebagai wadah untuk membangun kepercayaan, memfasilitasi dalam dialog, dan mengelola konflik sebaik-baiknya. Oke, berarti berbeda dengan realisme. Kalau liberalisme itu nggak memaksa gitu ya? Kalau gitu emang liberalisme itu berfungsi? Kalau misalnya dalam liberalisme, keberhasilan itu nggak selalu harus diukur dari apakah konflik ini selesai atau tidak, tapi juga kadang dari apakah konflik itu bisa dikelola atau tidak. Nah, kalau misalnya di Laut Cina Selatan, ASEAN masih bisa dianggap berhasil dalam menjaga agar konflik tidak berkembang menjadi konflik militer terbuka. Oke, berarti ya pandangan para ahli tadi pun relate ya, karena kalau ASEAN juga tuh bisa dibilang setengah berhasil tuh. Iya, kalau misalnya kita lihat lebih dalam, ASEAN itu emang nggak mampu buat menyelesaikan konflik yang sesuai dengan realisme. Terus juga ASEAN tetap relevan sebagai institusi yang menjaga stabilitas, yang berarti hal ini relevan dengan liberalisme. Nah, kalau realisme tuh lebih ke arah buat membantu kita buat ngerti kenapa konflik ini tuh nggak selesai. Kalau liberalisme ngebantu kita buat ngerti kenapa konflik ini tuh nggak meledak. Oke, dari hal yang tadi kita dengar ya, kesimpulannya mungkin bisa kayak ASEAN itu sebenarnya tuh nggak gagal gitu kan, tapi juga belum bisa dibilang ASEAN itu berhasil sepenuhnya gitu. Yang mana dalam posisi ini ASEAN itu nggak bisa maksa, tapi dia mungkin bisa menjaga aja gitu. Dia nggak bisa menyelesaikan konflik secara total, tapi ASEAN itu bisa mencegah konflik yang udah ada itu jadi lebih besar gitu. Mungkin masalahnya juga bukan karena ASEAN yang terlalu lemah, tapi kita pun juga yang terlalu berharap ASEAN sebagai organisasi internasional itu jadi sesuatu yang dari awal memang bukan buat itu organisasi internasional itu dibentuk gitu. Karena kalau kita lihat lagi dari awal ASEAN itu kan dibangun bukan sebagai organisasi yang punya kekuatan koersif gitu, tapi ASEAN dibangun sebagai organisasi internasional sebagai ruang untuk menjaga stabilitas, menjaga komunikasi, dan juga menghindari konflik terbuka di kawasan gitu. Dan realitanya, disitulah peran ASEAN sebagai stabilizer, yaitu untuk menjadi penyeimbang, bukan sebagai problem solver yang langsung menyelesaikan masalah gitu. Dalam konteks hubungan internasional itu sendiri juga penuh dengan dalam konteks hubungan internasional yang penuh dengan kepentingan dan ketimpaan kekuatan, peran seperti ini justru tetap penting meskipun sering terlihat tidak cukup gitu. Nah, kadang keberhasilan terbesar itu bukan ketika konflik tidak selesai, tetapi ketika konflik itu tidak berubah menjadi krisis yang lebih besar. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian episode 1 dari Ditalk, yang mana insya Allah kita akan ketemu lagi di obrolan selanjutnya yang akan membahas isu-isu dalam hubungan internasional dengan perspektif yang lebih mendalam. Saya Dava, Saya Hikmat. Saya Raska. kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're